Saudara Suroto, salah satu saksi yang pertama kali menemukan Vina dan Eki, memperlihatkan posisi keduanya ini saat tergeletak dengan luka parah di Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Yang perempuan, mundur. Yang perempuan sini Pak. Yang perempuan di sini Pak. Kurang lebih dari jalan itu 2 meter. Yang perempuan, yang sekarang yang namanya. Suroto menyebut menemukan posisi Eki dan Vina berjarak 4 meter saat ditemukan pertama kali. Suroto melihat Eki sudah tidak bernyawa saat ditemukan, sementara Vina masih hidup karena sempat meminta tolong kepadanya. Saat menemukan keduanya pertama kali, Suroto menduga keduanya menjadi korban penganiayaan dan kekerasan karena melihat banyak luka di tubuhnya. 6 meteran. Nah, di sini. Posisi. Yang paling bawah laki, agak maju lagi kurang lebih 4 meter atau 5 meter, itu perempuan. Motor lagi ada kurang lebih 6 meter, ada di atas. Meninggal. Posisi yang laki saya pegang, saya tanya, dek, itu sudah nggak jawab. Langsung saya vonis, wah ini udah meninggal. Dari kepala, dari badan, dari mana? Nah, pokoknya sekujur tubuh itu dulu tuh banyak lukanya, Pak. Dari 2 korban itu? Dari dua korban itu. Saya langsung fokus ke perempuan. Karena dia minta tolong tuh. Iya deh, aku bilang sabar ya, mobilnya lagi meluncur ke sini, nanti dibawa ke rumah sakit. No. Motor tidak apa-apa, tapi banyak luka, ya Mak ya. Kalau orang jatuh umumnya paling kan besot-besot bleret dan patah, ya Mak ya. Itu mukanya nggak laki, nggak perempuan, lebam semua kayak habis disiksa, dipukul, di apa gitu. Dari kesimpulan itu aja kan ini sudah ada pengkondisian, ada yang mengarahkan dari awal. Teman Eki dan Vina, Liga Akbar, yang juga menjadi saksi kunci kasus pembunuhan, mencabut berita acara pemeriksaan yang pernah ia buat 8 tahun silam. Liga Akbar membantah ia melihat ada proses pengejaran dan pelemparan batu kepada Vina dan Eki karena tidak bersama dengan keduanya saat dikejar geng motor. Kuasa hukum menyebut kesaksian dalam berita acara pemeriksaan Vina 8 tahun silam penuh dengan tekanan. Karena Liga kan yang sebagai yang memberikan keterangan adanya pelemparan, adanya diteriaki, dikejar, itu keterangan kan dari Liga Akbar. Bukan. Itu. AF sih kan katanya dari jarak jauh melihat ada yang dikejar. Nah makanya ini menjadi suatu pertanyaan, ya AF ini keterangannya dari mana? Tuh. Sedangkan keterangan Liga Akbar aja dicabut. Nah ini suatu rangkaian lah. Liga Akbar ini awalnya tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan. Waktu itu. Nah, cuman apa boleh buat, ada sesuatu jadi dia menandatangani. Kesaksian serupa juga disampaikan oleh 7 narapidana kasus pembunuhan Vina kepada seorang mantan napi. Narapidana kasus pembunuhan Vina yang sudah menjalani masa tahanan menyebut ada intimidasi yang mereka dapatkan saat membuat berita acara pemeriksaan 8 tahun silam. Katanya pengakuan mereka di mana proses pem-BAP-an tadi penuh dengan kekerasan. Tindakan-tindakan kekerasan seolah-olah mereka disuruh ngaku. Disuruh ngaku. Beberapa minggu mungkin di Polresta, kemudian para tersangka dibawa ke Polda. Di Polda pun mendapat perlakuan yang sama. Jadi begitu berkas dilimpahkan ke Polda, dia dapatkan perlakuan yang sama pula. Sementara itu kuasa hukum Peggy yang disebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki melihat ada kejanggalan dalam penangkapan Peggy hingga proses penyidikan kasus ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi Bareskrim Polri dan menyerahkan surat untuk Kapolri meminta gelar perkara khusus atas penangkapan Peggy karena alat bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka dinilai tak kuat. Yang kami tanya ke Polda Jawa Barat,
itu masih belum terbuka. Oleh karenanya, supaya terbuka, supaya transparan, kami ajukan gelar perkara khusus karena melibatkan Propam, melibatkan Irwasum, melibatkan pengawas, penyidik ya. Nah, itu semuanya kumpul, nanti ada ahli-ahli, dibuka semua. Alat bukti apa yang membuat Peggy Setiawan itu terlibat kasus tindak pidana pembunuhan Vina dan Eki. Usai Peggy Setiawan ditangkap, sejumlah saksi muncul mulai dari membela Peggy hingga mencabut berita acara pemeriksaan 8 tahun silam karena mendapat sejumlah intimidasi. Hingga saat ini, polisi belum melakukan rekonstruksi ulang kasus pembunuhan Vina setelah menangkap Peggy Setiawan yang disebut polisi sebagai otak pembunuhan Vina. Saudara, polisi didesak untuk memeriksa ulang penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Ini untuk memastikan apakah proses penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki sesuai dengan prosedur atau tidak. Bagaimana proses selanjutnya agar kasus ini terungkap. Kita kupas, saudara, bersama dengan Irjen Polisi Purnawirawan Anton Carlian, adalah Kapolda Jawa Barat 2016-2017, dan juga bergabung bersama kami Tony RM, kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Selamat sore Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Bung Tony dulu ini. Bung Tony, Anda meminta untuk dilakukan gelar perkara khusus begitu terkait dengan kasus ini. Kenapa? Ya, upaya kami meminta kepada Bareskrim, kepada Bapak Kapolri, kepada Karwasidik dan Kabareskrim untuk melakukan gelar perkara khusus. Pertama ya, secara sosial ini langkah, ini mekanisme prosedur ya. Artinya kalau kami tidak lakukan langkah-langkah seperti ini, maka bisa saja masyarakat yang sudah tidak percaya dengan Polri ini semakin geram. Maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka kami sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan menempuh prosedur ya, untuk mengajukan gelar perkara khusus. Alasannya adalah kami tidak percaya dengan kinerja penyidik Ditreskrim Polda Jawa Barat yang menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Oke. Adapun dasar kami tidak percaya karena jelas ya, dari putusan pengadilan atas nama 8 terdakwa yang sudah menjadi terpidana ya, tidak ada satupun ya, ciri-ciri yang merujuk kepada Peggy Setiawan. Yang ada adalah 3 DPO tadi ya, Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Peggy alias Perong ya, 3 DPO tadi kemudian ditindaklanjuti oleh Polda Jawa Barat setelah ramai dengan menetapkan daftar pencarian orang dan mengumumkannya. Saya fokus kepada Peggy Setiawan. Dengan ciri-ciri yang kita sudah tahu semua ya Bu, yaitu rambutnya keriting, kemudian umurnya kalau umur 2024 itu 30 tahun, tinggalnya di Banjarwangun. Yang ditangkap ini kan tidak keriting, tidak ditinggal di Banjarwangun, umurnya juga tidak 30, 28. Nah, kemudian yang kedua, tidak ada satupun dalam putusan itu ya menyebut-nyebut motor Suzuki Smash sebagai kendaraan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Tidak, 7 sepeda motor yang digunakan oleh 11 pelaku untuk melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Vina dan Eki itu tidak ada Suzuki motor Smash. Tetapi kemudian 2016 itu beberapa hari setelah kejadian diamankan itu pun statusnya belum jelas barang bukti atau bukan. Belakangan setelah Peggy Setiawan ditangkap, muncullah seorang saksi AF yang mengatakan bahwa Peggy mengenali muka Peggy Setiawan dan menggunakan Suzuki Smash. Ini semacam keterangan yang dicocok-cocokkan. Ditambah lagi kesaksian saksi-saksi itu, tetapi tetap ya saksian-saksi bahwa Peggy yang di Bandung. Baik, Bung Tony, kalau sampai dengan saat ini apakah permintaan ini sudah tahankan bahwa Bung Tony, maaf saya potong Anda, apakah kemudian permintaan ini sudah ditanggapi oleh Polda Jawa Barat? Oke, Bung Tony, apakah permintaan ini meminta alat bukti apa? Ya, silakan. Apakah permintaan Anda ini sudah ditanggapi oleh Bareskrim? Anda meminta ini ke Bareskrim ya, Bareskrim Polri. Oh iya. Ya, karena mekanismenya harus mengajukan dahulu Bu secara tertulis. Baru kemarin malam kami baru mengajukan dan sudah diterima secara resmi, sudah ada tanda terimanya. Nah,
Mekanisme kapan ditindaklanjuti, kapan dilakukan gelar perkara. Kami sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan memohon agar segera ditindaklanjuti dan segera dilakukan gelar perkara kepada Saya tahan di sana, saya ke Pak Anton dulu. Pak Anton, menurut Anda apakah ini memungkinkan dilakukan? Sangat memungkinkan. Memang dari awal pun juga, saya pun juga untuk membuat terang benderang, transparansi, silahkan kalau mau dilakukan gelar perkara khusus. Tapi di sini ini kan kita penegakan hukum. Penegakan hukum itu harus melalui aspek-aspek processing hukum. Nah, kalau dalam penetapan tersangka diragukan, penangkapan diragukan, kan ada jalur nih yang disebut pra-peradilan. Pra-peradilan itu adalah untuk menguji apakah seseorang ini sah atau tidak ditetapkan sebagai tersangka, ditetapkan penangkapannya, ditetapkan penahanan, termasuk pemberhentian penyidikan. Dan di dalam hal ini kita pun juga tidak usah menjustis. Saya tidak percaya, kita bekerja harus saling percaya. Kita boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Dan masalah penangkapan itu pun juga sudah saya tanyakan. Memang ada yang mengatakan tidak. Jangan lupa juga, ada yang mengatakan iya. Ini karena profil. Kualitas kesaksiannya itu bagaimana gitu kan. Apakah kualitas kesaksiannya ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Dan makanya Polri saat itu penyidik berani menangkap. Saya tanyakan berkali-kali kepada penyidik, awas loh, jangan salah tangkap, ini berbahaya. Kami yakin Pak Anton, kualitas saksi ini sudah sangat memadai, sudah maksimal. Begitu, tapi termasuk yang lain. Baik, Pak Anton, kira-kira ini kemudian perlu tidak sih dilakukan gelar perkara khusus ini? Sudah perlu, sudah saatnya dilakukan, dan apa kemudian juga harus diambil alih oleh Barreskrim? Saya kira masalah harus diambil alih atau tidak, masalah perlu gelar perkara khusus, nanti pun juga kan akan dianalisis. Apakah ini perlu atau tidak? Kalau dari kacamata Anda menilai bagaimana? Ya untuk transparansi, sementara kan bisa saja diadakan gelar perkara khusus, karena kenapa? Sudah menjadi perhatian publik. Di sini akan diadakan rekonstruksi ulang penetapan tersangka, pengumpulan barang bukti, termasuk juga pengolahan TKP. Silakan. Namun ini harus dikomunikasikan dengan penyidik. Tetapi kalau yang dijadikan alasan itu adalah masalah bahwa tidak benar tersangkanya, kan ada proses penegakan hukum yang bisa ditempuh. Jangan menunjuk, karena maaf, untuk mencabut tersangka ini harus keputusan pengadilan. Pra-peradilan tadi ya, itu yang diperlukan. Tapi Pak Anton begini, mengingat kasus ini kan sudah 8 tahun, dan kita harus lihat juga bahwa kalau kita bicara soal scientific crime investigation yang dilakukan oleh Polri waktu itu kan tidak maksimal juga, karena tidak ada sidik jari, tidak ada tes DNA, karena memang kondisi waktu itu kondisi jenazahnya sudah terlebih dahulu dimakamkan, baru kemudian ada penyidikan ulang. Anda melihat bagaimana kemudian bisa tidak ini diungkap secara saintifik, secara ilmiah begitu ketika sudah 8 tahun berlalu? Sangat bisa sekali, bahkan untuk memakai forensik DNA. Karena forensik DNA ini waktunya bisa tahu, bahkan bisa kasus-kasus itu yang bisa darah diperiksa, sperma diperiksa, diperiksa. Tapi kalau sidik jari itu pasti sudah hilang sekarang. Nah, itu. Dan kenapa dulu pada 8 tahun yang lalu tidak dilakukan itu? Karena masih adanya persesuaian keterangan antara yang satu dengan yang lain. Masih adanya persesuaian alat bukti yang satu dengan yang lain. Karena di dalam penegakan hukum cukup 2 alat bukti yang sah ditambah petunjuk. Nanti ada keyakinan hakim. Pak Anton, begini Pak Anton.
Pak Anton, ada penilaian Ya, begini. lanjut silakan. Ya, maaf saya potong Pak Anton. Ada penilaian begini bahwa Ya, silakan. ketika kasus ini secara ilmiah kemudian lemah, ini yang kemudian menimbulkan keraguan-raguan publik begitu. Bagaimana kemudian membuat agar ini secara saintifik kuat sehingga publik tidak lagi ada pertanyaan-pertanyaan besar, asumsi-asumsi yang menjadi liar di publik. Setuju sekali itu. Saya sangat setuju sekali dengan Mbak presenter ini. Justru sayalah yang pertama, mungkin yang lain juga sama lah, mengusulkan agar sekarang ini diperkuat dengan scientific investigation. Kan bisa diperiksa tadi forensik DNA, bisa diperiksa juga IT BTS-nya. Apakah betul yang bersangkutan saat itu berada di TKP? Nah, kalau scientific investigation-nya itu sudah kuat, mohon nanti bisa diterima oleh semua. Jangan sampai memaksakan kehendak bahwa ini bersalah, bahwa ini tidak bersalah. Dan apabila Polri pun juga ada kesalahan, saya sudah mengusulkan, silahkan audit penyidikan. Kalau kejaksaan juga bersalah, silahkan eksaminasi. Bisa eksaminasi itu apa? Yaitu pengujian, pemeriksaan, surat-surat dakwaan di kejaksaan, dan surat keputusan di pengadilan. Karena ranahnya sudah inkrah, sudah criminal justice system. Tiga penegak hukum yang sudah bekerja. Jadi tiga-tiganya juga kalau memang ada keraguan dan trust tidak percaya, silakan dilakukan upaya-upaya tersebut ranah processing penegakan hukum. Presiden juga sudah berbicara ya soal agar ini dibuka secara transparan. Terima kasih Pak Anton Carlyan, Kapolda Jawa Barat 2016 hingga 2017 sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu Pak Anton.